Untuk beribadah hari ini, dan teman-teman, kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa kita semua excited buat memuji Tuhan, amin. Kita antusias untuk bersorak bagi nama Tuhan, amin. Dan ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama arahkan hati kita. Kita mau buka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Bapak. Kalau kami boleh ada, berkumpul, kami boleh melayani teman-teman dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami sebentar akan memuji memuliakan nama Tuhan, kami akan beribadah, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Dan tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersorak buat Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tak pernah kita dengar dengan telinga kita, bahkan tak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Dia. Haleluya.
masuk dalam hadirat Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan, teman-teman. Haleluya. Kau yang ada bersama dengan kami, Tuhan. Beri berdoa.
Teman-teman, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita masih kumpul lagi ya dalam zil.com dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, tolong siapkan juga Alkitabnya, buku tulisnya dan juga catatannya karena kita belajar malam hari ini tentang Injil dan saya percaya teman-teman banyak sekali hal yang bisa teman-teman catat gitu, supaya kita tuh kalau cuma dengar ya biasanya 3 hari aja tuh udah lupa gitu, tapi kalau dicatat kan kita bisa lihat lagi nanti gitu ketika teman-teman butuh. Ada seseorang misalkan tanya apa sih Injil itu, jadi ketika teman-teman butuh nih bisa lihat catatannya gitu. Oke, siapin dulu ya Alkitabnya sama catatannya dan juga alat tulisnya, dan setelah itu kita mau berdoa pembuka ya. Oke, siap, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami punya kesempatan untuk sama-sama belajar lagi Tuhan tentang firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan menjadi satu firman yang tertanam ya Bapa, bertumbuh, berakar, berbuah, berlipat kali ganda. Terima kasih kiranya Engkau memberikan kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, satu hati seperti seorang murid ya Bapa, hati yang lemah lembut, hati yang juga rendah hati ya Bapa, untuk selalu belajar kepada Engkau. Berikan kerinduan dalam hati kami juga ya Bapa, untuk kami tidak hanya mendengar tapi juga kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, hari ini teman-teman kita belajar sesuatu yang basic sih, yaitu tentang Injil. Nah, kita kan 2 bulan yang lalu itu udah belajar inilah aku, utuslah aku gitu. Tapi sebelum teman-teman bisa berkata seperti itu, ada hal yang mendasar yang perlu kita pahami. Sebenarnya untuk apa kita diutus? Orang percaya itu diutus untuk apa? Mari kita lihat, ada ayat di Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ini jelas sekali mengatakan tentang sebagai seorang utusan apa yang harus kita lakukan. Kenapa sih manusia orang percaya itu diutus? Aku bacain ya, ini ayat 13 sampai 15 dari Roma 10. Sebab
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Oke, jadi kita bisa lihat ya di sini urutannya. Ketika di ayat 15 dibilang gitu kan, kalau nggak ada yang diutus, nggak ada yang akan memberitakan. Kalau nggak ada yang memberitakan, nggak akan ada yang mendengar. Kalau nggak ada yang mendengar, nggak akan ada yang percaya. Kalau nggak ada yang percaya, nggak akan ada orang yang bisa berseru kepada Tuhan. Nah, berarti teman-teman dan saya ada di dunia ini diutus untuk memberitakan kabar baik. Nah, ayat terakhir ya, 15 di situ dibilang kalimat terakhir, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Garis bawahi di sini, kabar baik ini akan membawa keselamatan kepada orang lain yang mendengarnya, kepada orang lain yang percaya, kepada orang lain yang berseru kepada Tuhan gitu. Nah, ini adalah hal yang penting gitu. Di sini, kabar baik di sini itu sama dengan Injil. Nah, kalau teman-teman ditanya, apa sih Injil itu? Kira-kira teman-teman bakal jawab seperti apa? Ya, Injil kabar baik, betul. Kabar baiknya apa? Gitu. Kita mau kupas, kita mau selidiki dari beberapa ayat yang ada di Alkitab supaya kita paham, oh ternyata Injil tuh seperti ini ya. Kalau aku sharing sama orang tuh berarti ini poin penting yang harus saya sharingin gitu. Nah, jadi apakah Injil atau kabar baik itu? Melalui ayat Roma yang tadi ya, kita itu bisa ambil satu kesimpulan singkat bahwa kabar baik itu adalah kabar tentang keselamatan di dalam Yesus. Itu poin pentingnya. Seperti yang teman-teman tahu juga ya, dalam perjanjian baru di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang 4 kitab awal itu dia disebut kitab Injil atau Gospel. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab tersebut ya, terdapat perkataan-perkataan Yesus secara langsung. Khususnya, apa sih yang Tuhan Yesus sampaikan? Inti dari 4 kitab di awal itu adalah tentang Yesus sendiri menyatakan bahwa ada satu Injil Kerajaan Surga, dan itu yang membawa keselamatan untuk seluruh manusia. Contoh ya, kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Oh, ini ayat terkenal sekali. Yang hafal sama-sama ya kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Nah, inilah Injil. Inilah berita keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Nah, tapi ini kan summary ya gitu, summary-nya. Dan itu ada di kitab Injil itu sendiri, Yohanes. Kita mau cek juga nih, ternyata di perjanjian baru juga ada satu kitab lain dan satu pribadi, yaitu Rasul Paulus sendiri menyatakan tentang rincian Injil itu seperti apa. Kita cek di 1 Korintus 15 ayat 1-8, ini membantu kita mengingat tentang Injil, bahwa Injil itu ada rumusannya, yaitu 5 hal, 5D dibilangnya. Kalau teman-teman baca 1 Korintus 15 ayat 1-8, karena ini lumayan panjang, nanti teman-teman baca aja ya. Ini ada cerita tentang 5 poin penting, ya. Nah, poin pentingnya itu adalah yang pertama, 5D itu, yang D yang pertama adalah direncanakan. Bahwa keselamatan kita direncanakan oleh Allah sejak semula, sesuai dengan kitab suci. Keselamatan itu untuk manusia itu direncanakan Tuhan dari awal perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Tuhan merencanakan keselamatan manusia. Itu D yang pertama, direncanakan. Lalu D yang kedua itu Isa Al-Masih disalibkan untuk menebus dosa manusia. Disalibkan. Yang kedua disalibkan.
yaitu Isa Al-Masih disalibkan untuk menebus dosa manusia. Apa sih Isa Al-Masih? Itu sama dengan Yesus Kristus ya teman-teman. Lalu D yang ketiga itu dikuburkan. Nah, Yesus atau Isa itu setelah dia disalibkan, dia dikuburkan. Yang keempat, setelah dia dikuburkan itu adalah dibangkitkan. D yang keempat itu dibangkitkan. Dan dibangkitkan 3 hari kemudian. Isa menang atas dosa, maut, dan kuasa gelap. Yesus menang atas maut, dosa, dan kuasa gelap. Itu D yang keempat. Dan D yang kelima itu adalah disaksikan. Semua hal ini disaksikan oleh ratusan orang. Dan ini bukan dongeng. Injil itu rinciannya ini teman-teman. Makanya ketika teman-teman nanti ketemu sama orang lain ingin memberitakan Injil, secara singkat Injil itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Injil itu bisa kita sampaikan dengan rinci, yaitu dengan 5D ini. Yang pertama itu direncanakan keselamatan kita, yang kedua itu melalui disalibkannya Yesus Kristus, yang ketiga itu dikuburkannya Yesus Kristus, dan yang keempat itu dibangkitkannya Yesus Kristus. Dia sudah menang atas dosa, maut, dan kuasa gelap. Dan yang kelima itu adalah disaksikan oleh ratusan orang. Jadi banyak yang melihat kebangkitan Yesus, dan ini bukan dongeng. Ini yang kita sampaikan. Injil itu adalah seperti itu teman-teman. Supaya lebih jelas ya nanti kalau ditanya, inilah aku, siapa yang mau aku utus? Inilah aku, utuslah aku. Jadi kita tahu, oh ini loh yang saya kerjain gitu. Injil yang disampaikan itu adalah seperti itu. Dengan kata lain teman-teman, perbuatan baik, mentaati hukum Taurat, menerima kesembuhan dari Yesus, itu tidak menyelamatkan. Karena pada zaman dulu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia menyembuhkan banyak orang ya. Ada yang dia sakit ayan, ada yang dia buta, ada yang dia sakit kusta, ada yang dia lumpuh. Tapi Tuhan selalu bilang begini, dalam satu kesempatan ada orang yang tangannya gak bisa digerakin sebelah gitu. Dan Tuhan bilang begini, manakah yang lebih mudah menyembuhkan orang atau mengampuni dosa orang gitu. Dan Tuhan bilang, dosa kamu sudah diampuni, ulurkan tangan kamu dan dia sembuh. Itu adalah dua paket komplit gitu. Jadi ketika disembuhkan saja itu belum tentu menyelamatkan gitu. Kesembuhan dari Yesus itu tidak menyelamatkan, tapi kepercayaan kita kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Adalah dua hal yang sangat berbeda juga teman-teman. Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk menerima keselamatan dengan melakukan kebaikan karena sudah diselamatkan. Ya, sesuatu yang berbeda gitu. Kayak misalkan anggaplah gini, ahli Taurat gitu, atau enggak orang Saduki ya, zaman perjanjian lama gitu, orang Farisi, orang Saduki, mereka kan taat banget sama firman Tuhan, taat banget sama Taurat gitu kan, tapi itu tidak menyelamatkan mereka. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, mereka tidak diselamatkan. Intinya seperti itu, perbuatan baik, melakukan hukum Taurat, itu tidak menyelamatkan. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan baik karena ingin diselamatkan, berarti mereka belum selamat dong gitu. Tapi ketika seseorang percaya, kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen ya, kenapa kita melakukan perbuatan baik? Justru karena kita sudah diselamatkan. Kita nggak harus lagi mencari keselamatan. Kita percaya kepada Yesus, kita sudah selamat, tapi kita melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu sesuatu yang berbeda teman-teman. Beda dengan kepercayaan teman-teman kita di luar sana yang dia bilang, ya saya melakukan perbuatan baik supaya saya diterima amalnya. Gak perlu teman-teman, kita udah gak perlu lagi melakukan itu. Karena kita sudah selamat, kita melakukan perbuatan baik supaya orang-orang melihat Tuhan di dalam kita. Seperti itu. Nah, keselamatan hanya ada di dalam iman kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus ya. Dan kita melakukan kebaikan di dunia ini adalah karena bukti kasih kita kepada Tuhan, bukan untuk diselamatkan. Itu kekristenan teman-teman. Ya kita melakukan perbuatan baik, ya sama. Makanya kadang ada orang yang bilang, oh sama kok semua agama mengajarkan kebaikan. Betul. Tapi itulah perbedaannya apa yang kita percaya dengan orang lain. Kita melakukan kebaikan bukan untuk selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Gitu.
Nah, lebih lengkapnya lagi teman-teman, Injil itu seperti koin yang memiliki dua sisi. Ada mandat budaya dan ada mandat agung. Apa sih itu? Mari kita lihat dulu ya di amanat agung kita di mana. Coba teman-teman ada yang hafal? Amanat agung dari Yesus gitu. Itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau teman-teman cek ya, di situ Tuhan bilang, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, berarti kalau dari ayat ini, familiar banget lah teman-teman, pasti udah dari sekolah minggu, dari zaman SD, SMP, SMA gitu kan. Sering banget dengar ayat ini, bahkan kita di YWM juga ayat ini yang sering kita bahas kan. Nah, apa sih maksudnya dari sini? Ayat ini bicara tentang visi kita sebagai orang percaya, yaitu mempersatukan kembali hati Bapa dengan hati anak-anaknya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Berarti itu ada tindakan di mana kita membawa Bapa dekat kepada anak-anaknya, membawa Bapa kepada orang-orang yang terhilang, membawa Bapa kepada orang-orang yang belum kenal sama Bapa itu sendiri. Nah, sedangkan misi kita di dunia ini ada dua hal. Yang pertama, memberitakan tentang keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus, dan yang kedua adalah mendorong orang lain kembali pada pikiran dan perasaan seperti Yesus. Nah, ini dua hal, misi yang kita perlu kerjakan, teman-teman. Inilah yang dimaksudkan Injil. Injil secara keseluruhan. Jadi Injil tuh gak akan berhenti sampai kayak misalkan saya ngomong sama teman gitu. Lo percaya sama Yesus? Enggak, dia bangkit. Yesus itu datang ke dunia, dia untuk menebus setiap dosa manusia, dia mati di kayu salib, dia bangkit hari yang ketiga, dan dia disaksikan. Gak cuma sampai situ pekerjaan kita. Injil yang kita sampaikan itu adalah secara keseluruhan kita juga perlu menolong mereka untuk mereka itu kembali kepada kehidupan yang punya pikiran dan perasaan seperti Yesus, yaitu pemuridan. Nah, itu yang dimaksud dengan Injil, teman-teman. Gak berhenti sampai situ aja, kita juga concern bagaimana kehidupan mereka setelah mereka percaya kepada Tuhan. Injil yang diberitakan bukan hanya mengenai keselamatan, tapi juga bagaimana kehidupan kita diubahkan sehingga kita menjadi teladan untuk orang lain dan dengan setia mengajarkan kepada mereka bagaimana cara hidup orang percaya. Kayak gitu. Setelah kita terima keselamatan, kita juga mengalami perubahan kan. Yang tadinya suka cepat marah, sekarang jadi sabar gitu kan. Yang tadinya suka mencontek, bertobat, gak pernah mencontek lagi, tapi jadi rajin, jadi belajar sendiri gitu. Nah, itu adalah perubahan yang merupakan satu bagian dari Injil juga gitu. Kehidupan kita itu harus seperti itu. Mandat budaya dan mandat agung adalah begitu. Nah, kita lihat yang dimaksudkan Injil secara utuh tadi seperti itu kan ya. Bagaimana kita menjadi teladan juga di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita ada di tempat dimanapun kita ditempatkan sama Tuhan, di situ benar-benar kita tuh beda gitu sama dunia. Nah, ada 7 tempat di mana Tuhan bisa taruh kita. Nah, aku nggak tahu ya teman-teman udah pernah dengar tentang ini atau belum. Tapi pasti Tuhan akan tempatkan setiap kita dalam bidang kita masing-masing. Karena kan talentanya beda-beda ya gitu. Panggilan Tuhan juga akan beda-beda. 7 tempat di mana teman-teman bisa ditempatkan. Yang pertama itu di keluarga. Apakah teman-teman punya hati yang lebih fokus kepada keluarga? Suka anak-anak, suka orang tua. Terus kalau dengar tentang keluarga itu punya hatinya, kayaknya saya pengen banget deh adain konseling buat keluarga-keluarga yang lagi susah kayak gitu. Nah, itu berarti teman-teman punya panggilannya di bidang keluarga. Atau yang kedua, dalam bidang agama atau gereja. Itu seperti misalkan jadi pendeta kah gitu. Terus juga pelayanan, misionaris yang fokus dalam hal-hal tentang keagamaan gitu, kerohanian atau untuk gereja. Atau juga teman-teman mungkin akan dipanggil di bidang pendidikan, sebagai seorang guru kah, sebagai dosen kah, dan bisa juga
dalam pengajar-pengajar di bidang-bidang yang lain gitu. Itu di bidang pendidikan. Dan juga yang keempat itu di pemerintahan. Seperti Ahok ya, itu satu teladan yang benar-benar nyata untuk kita. Ahok ada di pemerintahan tapi dia benar-benar sungguh-sungguh hidupnya dengan Tuhan gitu. Dia ditempatkan di situ dan dia menjadi teladan gitu. Dia memberitakan Injil di tempat dia sendiri. Dan yang kelima itu ada tentang media. Apalagi sekarang ya, lagi zaman corona gini kan, banyak sekali orang-orang yang bergerak di media gitu. Kalau teman-teman share, biasanya mungkin salah. Kalau teman-teman cek gitu ya, di internet, biasanya banyak konten-kontennya mungkin lebih negatif. Tapi sekarang-sekarang ini di media juga banyak konten-konten yang dia mulai membangkitkan semangat, sharing tentang Injil, tentang Yesus Kristus, banyak sekali gitu pergerakannya. Bisa juga teman-teman mungkin terpanggil di bidang media gitu, kalau yang suka fotografi, yang suka videografi gitu, atau yang suka edit-edit, suka mixing musik, nah itu bisa masukkan semuanya itu di media. Dan yang keenam juga ada bidang hiburan. Hiburan itu seperti seni, entertainment, olahraga, dan sebagainya gitu. Di situ teman-teman bisa ditempatkan. Kalau Ko Clement pernah cerita ya, dia mengidolakan siapa? Messi, Kakak, atau siapa sih yang pokoknya dia karena dia menang, terus dia buka shirtnya, dia bilang I belong to Jesus, I love Jesus, itu ya kalau nggak salah. Nah itu orang-orang seperti itu adalah mereka sudah menjadi penginjil di bidang mereka masing-masing. Itulah Injil yang komplit ya, bukan hanya sharing tentang firman Tuhannya aja, tapi menghidupinya juga di dalam kehidupan dimanapun berada. Dan yang terakhir, di bidang yang terakhir itu ekonomi. Ekonomi itu bisa dalam bisnis, bisa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga kayak gitu. Dimanapun teman-teman ditempatkan, pastikan teman-teman itu menjadi teladan, menjadi terang dan garam. Sebarkan keharuman Yesus ya dimanapun kalian berada gitu. Maka mereka yang ada di dalam gelap, yang hambar, itu akan datang kepada terang itu, akan datang kepada terang yang ada di dalam kita, dan yang hambar itu diasinkan melalui kehidupan kita gitu. Pahamilah Injil, karena itu adalah kekuatan Allah. Teman-teman pelajari lagi, kalau misalkan dari apa pembahasan yang hari ini, kayaknya aku belum terlalu jelas tentang Injil, boleh tanya secara pribadi sama saya, atau kalian cari source yang lain tentang Injil tuh apa sih, saya masih nggak ngerti di bagian mananya. Nah, terus pelajari, karena itu adalah kekuatan Allah. Lalu teman-teman persiapkanlah diri agar dapat selalu memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, gitu. Apalagi sekarang, Tuhan bilang pergunakanlah waktu yang ada, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar gitu. Jadi benar-benar ini sudah masa akhir di mana kita juga perlu siap, bagaimanapun keadaan kita gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya itu aja sih yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Tapi ada aplikasi yang saya ingin teman-teman selama 1 minggu ke depan, tolong dikerjakan. Nah, saya sudah sediakan ada 5 ayat untuk teman-teman baca dan renungkan, supaya bisa mempersiapkan diri untuk menjadi saksi dimanapun teman-teman berada, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan teman-teman gitu. Nah, boleh dicatat ayatnya, jadi nanti teman-teman baca ya, dan renungkan, dipahami kayak gitu. Ini akan membantu bagaimana teman-teman bisa menjadi saksi. Yang pertama ayatnya itu di Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah tentang kasih Allah. 5 step ya. Pertama, sharingkan dulu tentang kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Lalu masuk ke dalam tema yang kedua adalah tentang dosa manusia, yaitu di Roma 3 ayat 22 sampai 23. Nah, setelah kalian bahas tentang dosa manusia, masuk ke pembahasan selanjutnya itu tentang salib. Kolose 1 ayat 20. Selanjutnya, setelah bahas tentang salib, teman-teman bahaslah tentang hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus, di Yohanes 14 ayat 6. Nah, selanjutnya ketika mau terima Yesus, itu akan mendapat keselamatan. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 12. Oke.
Nah, ayat-ayat yang tadi teman-teman tolong baca, tolong renungkan, dihafal juga kalau jadi nanti ketika teman-teman mungkin ada kesempatan satu saat entah sharing kepada teman, entah sharing kepada keluarga atau siapapun yang mungkin kalian gak kenal tapi mereka meminta jawaban, kalian bisa jawab. Injil adalah seperti ini gitu. Nah, selanjutnya juga aplikasi yang kedua, saya minta teman-teman pelajari doa berikut untuk memimpin orang lain berdoa menerima Yesus sebagai juru selamat. Ketika teman-teman udah sharing, mungkin orang itu bilang, oh saya mau percaya Yesus. Langkah selanjutnya yang teman-teman kerjakan adalah berdoa, menuntun mereka dalam doa. Doanya seperti apa sih? Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Tuhan Yesus, saya adalah seorang yang berdosa. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah membayar harga dari dosa saya melalui kematiannya. Terima kasih. Saya percaya bahwa Yesus telah telah bangkit dari kematian. Kini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Pimpinlah saya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Nah, kurang lebih begitu doanya. Tapi bolehlah kata-katanya beda-beda dikit gitu. Intinya adalah di situ mengakui bahwa saya orang berdosa, saya percaya Yesus menghapuskan dosa saya dengan mati di kayu salib, dan saya percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saya serahkan kehidupan saya kepada Yesus, masuklah ke dalam hati saya dan jadilah juru selamat dan raja. Itu kurang lebih intinya seperti itu. Nah, untuk aplikasi ini mungkin teman-teman nggak sempat catat, nanti saya akan minta untuk ke Kalisken bisa bantu tuliskan aplikasi ini, entah di video ini atau di grup ya, nanti akan dibagikan supaya teman-teman bisa kerjakan ini gitu. Nah, setelah itu teman-teman teruslah setia membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan juga jadilah garam dan juga jadilah terang dimanapun kalian berada, kayak gitu. Itu sebenarnya intinya Injil itu teman-teman. Saya berharap dengan sharing saya malam hari ini itu membantu supaya teman-teman paham tentang Injil secara keseluruhan. Dan next time kalau Tuhan tanya siapa yang akan aku utus, inilah aku, utuslah aku, beritakanlah Injil, kayak gitu. Siap teman-teman, nggak susah kerjaan kita itu karena Tuhan bilang saya menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Oke. Nah, selesai ya sharing saya hari ini. Jadi saya mau berdoa buat teman-teman. Mari sama-sama siapkan hati dan kita mendekat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini kami sudah boleh belajar Tuhan tentang Injil secara penuh ya Bapak, bahwa kami memberitakan, kami diutus untuk memberitakan ya Bapak, kami diutus untuk menyampaikan tentang keselamatan yang hanya dari Tuhan saja, dan kehidupan kami juga Tuhan menjadi satu bentuk pemberitaan Injil yang hidup ya Bapak. Ketika kami mengalami perubahan, benar-benar Tuhan orang-orang akan datang kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan, dan mereka juga tidak lagi menjadi hambar tapi diasinkan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami Tuhan akan membawa perubahan untuk orang lain Bapa, dan juga kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mencurahkan Roh Kudus, memberikan hikmat dan akal budi bagaimana kami boleh sharing kepada orang lain, bahkan berikan kepada kami hati yang rindu Tuhan, hati yang penuh dengan compassion yang dari Tuhan, belas kasihan yang dari Tuhan, supaya kami punya hati dan keberanian Tuhan untuk selalu sharingkan firman Tuhan, dan untuk selalu sharingkan Injil itu Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami ya Bapa. Luruskan jalan kami ya Bapa, biarlah kami boleh paham visi kami secara pribadi ya Tuhan. Engkau juga membantu kami supaya kami tahu di mana Engkau mau menempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Jangan lupa aplikasinya dikerjakan ya. Bye-bye.